Boh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang pembagian pada bentuk aljabar sekaligus nanti penerapannya pada pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk mempelajari bagian ini perlu kalian ingat kembali tentang sifat dasar yang akan digunakan pada operasi pembagian. Di antaranya adalah perpangkatan ya, pembagian pada perpangkatan dengan bilangan pokok sama. A pangkat M dibagi A pangkat N dapat disederhanakan menjadi A pangkat M dikurangi N dengan catatan A tidak sama dengan 0. Nah, dari sifat ini dapat dikembangkan lagi. Jika N-nya sama dengan M, maka diperoleh A pangkat M dibagi A pangkat M ini 1. Sedangkan dengan sifat di atas ini dapat diubah menjadi A pangkat M dikurangi M. Nah, M dikurangi M sama dengan 0. Jadi ini sama dengan A pangkat 0. Kesimpulannya A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sudah dipelajari pada bab perpangkatan kemarin ya, pada bilangan bulat. Yang kedua, coba diperhatikan kalau ini M-nya 0, maka A pangkat 0 per A pangkat N dapat ditulis menjadi A pangkat 0 min N. Karena 0 dikurangi N berarti negatif N. Jadi sama dengan A pangkat negatif N. Sedangkan bentuk yang semula dapat diubah nilainya juga. Yang ini A pangkat 0 kan sama dengan 1 dari sifat di atasnya. Jadi 1/, A pangkat N. Jadi kesimpulan yang kedua, 1/, A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Nah, ini akan kita gunakan jika nanti menemukan hasil pembagian itu dengan bilangan pokok negatif atau dengan bilangan pokok ini penyebutnya bilangan berpangkat. Nah, ini bisa diubah menggunakan sifat ini. Yang kedua, coba diingat kembali hasil pembagian seperti pada bilangan bulat ya. Jika tanda sama, maka hasilnya positif. Jika tanda beda, positif dibagi negatif atau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang kita terapkan seperti contoh berikut. Tentukan hasil bagi bentuk aljabar berikut. 12 A pangkat 2 dibagi 3A. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita perhatikan pada pembilang dan penyebut, kelompokkan suku-suku aljabar yang mempunyai faktor yang sama. Yang pertama 12 ini koefisien, 3 ya koefisien, berarti 12/3 kita kelompokkan kali A pangkat 2 dengan A. Nah, ini mempunyai faktor yang sama juga. 12 dengan 3, faktor yang sama adalah 3. Jadi masing-masing bisa dibagi 3. Atau ya kita sederhanakan langsung 12 dibagi 3, 4. A pangkat 2 per A. Nah, ini gunakan sifat perpangkatan tadi menjadi hasilnya tinggal A. Jadi hasil akhir sama dengan 4A. Yang kedua, 36 X pangkat 2 Y pangkat 3 Z per 4 X Y Z. Nah, ini juga bisa dikelompokkan antara pembilang dengan penyebut suku-suku yang mempunyai faktor yang sama. 36 dengan 4, X kuadrat dengan X, Y pangkat 3 dengan Y, Z dengan Z.
Nah, tinggal disederhanakan masing-masing. Berarti ini hasilnya 9. Ini menggunakan sifat perpangkatan, hasilnya X pangkat 1. Terus yang ini Y pangkat 2. Nah, kalau Y saja ini artinya mempunyai pangkat 1. Jadi 3 dikurangi 1. Terus Z dibagi Z kan sama, berarti ini 1. Atau hasil akhir 9X Y pangkat 2. Nah, sekarang bagaimana penerapannya pada pecahan bentuk aljabar? Nah, untuk mengoperasikannya kita perlu langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu dengan cara menyederhanakan dulu. Nah, bagaimana menyederhanakan? Ya, berarti mengubah pembilang dengan penyebut ke perkalian faktor-faktornya seperti tadi. Kemudian menyederhanakan pecahan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan faktor yang sama. Seperti di atas tadi kita terapkan. Sebagai contoh, 25AB plus 15A per 5A. Nah, antara pembilang dengan penyebut kita akan mencari faktor yang sama. Nah, supaya bisa mencari faktor yang sama untuk menyederhanakan, berarti pembilang sendiri harus difaktorkan. Nah, untuk melihat bagaimana faktornya, apa itu faktornya? Coba kita lihat 25 dengan 15. Nah, faktor yang sama adalah 5. Masing-masing bisa dibagi 5. Kemudian ini ada AB dan A, berarti masing-masing dibagi A. Maka faktor yang sama adalah 5A. Nah, kalau masing-masing dibagi 5A, berarti tinggal yang suku pertama tinggal 5B, suku yang kedua tinggal 3. Jadi bentuk aljabar ini bisa dinyatakan ke 5A kali 5B plus 3. Sedangkan penyebutnya 5A. Nah, sekarang kita bisa menyederhanakan pecahan aljabar ini dengan cara membagi faktor yang sama. Faktor yang sama 5A. Jadi tinggal 5B plus 3. Nah, kembali mengingat operasi pecahan ya. Pecahan biasa kita terapkan ke menyelesaikan operasi pecahan bentuk aljabar. Sifat-sifat ini ya, penjumlahan atau pengurangan ini dapat disederhanakan jika penyebutnya sama. Kemudian perkalian ya berarti pembilang kali pembilang dibagi penyebut kali penyebut. Sedangkan pembagian, nah kalau pembagian berarti sama dengan perkalian dengan kebalikan pembaginya. Berarti ini akan sama dengan A per B kali D per C. Atau diperoleh AD per BC. Nah, coba perhatikan contoh berikut ini. Nomor 1, 3 per 2X ditambah 2 per X. Nah, untuk menyelesaikan ini hampir sama seperti menyederhanakan pecahan biasa. Bagaimana? Penyebutnya kita perhatikan dulu. Penyebutnya ternyata belum sama. Yang pertama 2X, yang kedua X saja. Nah, berarti ini dapat disamakan menjadi 2X. Nah, masing-masing penyebutnya 2X. Yang suku pertama sudah tetap, masih tetap. Yang suku kedua X menjadi 2X, berarti penyebutnya kali 2, maka pembilang juga kali 2. Nah, ini berarti dapat disederhanakan karena penyebutnya sudah sama, maka hasilnya tinggal 7 per 2X. Nah, yang kedua seperti ini. Nah, X plus 3 dengan X plus 1 penyebutnya. Kalau kita mengingat pada pembagian biasa, nah, X plus 3 dengan X plus 1 itu ya kita asumsikan seperti dua bilangan yang berbeda. Mengapa berbeda? Bentuk aljabar ini tentu berbeda. Kita sudah mempelajari bentuk aljabar.
Nah, ini berarti kalau yang dulu itu ya, kalau plus 3 berarti tambah satuannya 3, yang plus 1 berarti tambah satuan 1, seperti penjumlahan pada bola itu. Nah, berarti kalau penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan dulu penyebutnya. Bagaimana? Tinggal kalikan saja, karena ini sudah berbeda dan ya langsung dikalikan. Tentunya pembilangnya juga disesuaikan. Kalau penyebutnya ini penyebutnya masih X plus 3, kemudian yang kedua berarti dikalikan masing-masing, ya berarti penyebutnya akan menjadi X plus 3 kali X plus 1. Ini sama. Terus ini juga. Nah, yang suku pertama penyebutnya kali X plus 1, maka ini 3 juga kali X plus 1. Yang kedua dikalikan X plus 3, maka ini juga dikalikan X plus 3. Nah, sehingga sudah diperoleh penyebut yang sama, tinggal kita sederhanakan. 3 kali X plus 1 dikurangi 2 kali X plus 3. Kita terapkan kembali pada penjumlahan, pengurangan bentuk aljabar kemarin. Bagaimana cara menyederhanakan, kita terapkan lagi. Nah, hasilnya ini menjadi X min 3 per X plus 1 kali X plus 3. Kalau kita mau mengubah ke bentuk aljabar yang sebenarnya, ya berarti ini dikalikan dulu. Nah, hasilnya X kuadrat plus 3x plus 1x berarti 4, plus 4x 1 kali 3 plus 3. Ini dulu pada pembelajaran yang kemarin ya sudah kita temukan, sudah kita pelajari, kita terapkan lagi. Seandainya tidak diubah, ya ini seperti yang di atas sudah cukup. Nah, yang nomor 3 bagaimana kalau perkalian bentuk aljabar dengan bentuk aljabar? Nah, sama, kita terapkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, kita kelompokkan juga karena perkalian memenuhi sifat komutatif dan asosiatif. Jadi kita kelompokkan suku-suku yang dapat disederhanakan. Berarti A dengan A, B, nah B kuadrat sendiri berarti ini, terus 3 A, nah B dengan B kuadrat. Jadi bisa disederhanakan menjadi atau langsung atau dikalikan dulu, juga tidak masalah. Nah, ini hasilnya ternyata hanya setengah. Nah, itu anak-anak, semoga penjelasan saya kali ini dapat membuat atau dapat membantu kalian untuk memahami materi ini. Silahkan pelajari kembali materinya dengan sungguh-sungguh dan cobalah kerjakan tugas yang saya berikan, 10 nomor untuk dikerjakan dan kirimkan dengan cara klik-klik kirimkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.